Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga ibadah Isya kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi catatan amal saleh yang akan memperpanjang catatan kebaikan kita di akhirat kelak. Kita akan lanjutkan insyaallah materi kita. Tadi sudah sampai pada satu poin bahwa pada saat kita dilahirkan tidak ada satupun kita yang punya ilmu. Tidak ada satupun kita yang punya, yang tahu ilmu apapun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Dan Allah akhrajakum min butuni ummahatikum, telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Berarti dilahirkan dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu sesuatu apapun. La ilmud din wa la ilmud dunya. Tidak pernah ada yang kita tahu pada saat kita dilahirkan itu, apakah ilmu agama, apakah ilmu dunia. La al-awamir wa la an-nawahi. Itu yang diartikan, ditafsirkan oleh para ulama, para mufassir. Tidak ada di antara kalian yang sudah tahu pada saat dilahirkan itu al-awamir wal nawahi. Apakah perintah-perintah itu seperti apa? Kalian tidak juga tahu larangan-larangan yang ada dalam agama. Enggak ada ilmu sama sekali. Tapi kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah jadikan untuk kalian as-sam' wal absar wal af'idah. Allah jadikan untuk kalian itu ada telinga yang bisa mendengar, ada mata yang bisa melihat, ada af'idah. Af'idah itu jamak dari fuad. Ada hati yang dengannya kita bisa berpikir dan bisa memahami. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian semua bisa bersyukur. Jadi kita lahir dalam keadaan yang sama. Lahir dalam keadaan tidak punya pengetahuan dan ilmu apapun. Tapi Allah berikan perangkat untuk menjadi orang yang mengetahui. Diberikan perangkat alat oleh Allah untuk supaya kita bisa tahu. Apa perangkat itu? As-sam' wal absar wal af'idah. Telinga, mata dan hati. Apa kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Khussa hadhil a'dha' ats-thalath li syarafiha wa fadliha wa li annaha miftahun li kulli ilmin. Disebutkan 3 anggota tubuh ini secara khusus, khussa, dikhususkan penyebutan hadhil a'dha' ats-thalath, 3 anggota tubuh ini. Kenapa? Li syarafiha wa fadliha, karena kemuliaan dan keutamaannya. Lalu kata beliau, wa li annaha miftahun li kulli ilmin, karena ketiga ini sesungguhnya adalah kunci untuk mendapatkan semua ilmu. Kunci untuk mendapatkan semua ilmu. Kita punya telinga, kita punya mata, kita punya hati. Ini semua adalah miftah. Ini semua adalah kunci. Yang kunci ini, ketiga alat ini akan menentukan kita nanti bersyukur atau tidak bersyukur. Karena ujungnya la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna yang ada dalam ayat ini? Semua kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tetapi rahman dan rahimnya Allah
diberinya alat untuk supaya kita menjadi tahu banyak hal, maka ada telinga, ada mata, ada hati. Salah seorang dari ulama tafsir juga mengatakan, kenapa di situ didahulukan as-sama'? Kenapa dalam ayat itu didahulukan pendengaran? Karena pendengaran itu alatun litalaqqil wahyi. Karena pendengaran itu adalah satu alat untuk talaqqil wahyi. Talaqi itu apa artinya? Talaqi Quran umpamanya. Untuk kita dengarkan, kita ambil Al-Quran itu melalui pendengaran kita. Dan as-sam'u itu adalah alat utama dalam bertalaqi untuk Al-Quranul Karim. Datang Al-Quran dari Jibril, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada para sahabatnya pakai apa? Pakai mata atau pakai telinga? Pakai mata, karena Nabi menyampaikannya secara ucapan. Oleh karena itulah kata salah seorang mufassir, didahulukan di situ as-sam'u karena untuk talaqqil Al-Qur'an as-sam'u dahulu pada masa Nabi jauh lebih berfungsi daripada al-basar. Tapi basar itu nanti punya fungsi pula untuk ilmu yang lain. Karena di antara ilmu ini ada yang bisa kita dapatkan melalui pendengaran kita, dan ada yang bisa kita dapatkan melalui penglihatan kita. Maka dengan adanya mata, kita bisa melihat. Kata salah seorang ulama tafsir juga, dengan adanya mata, kita bisa mengetahui, kita bisa melihat bagaimana akibat-akibat yang diberikan oleh Allah bagi pelaku-pelaku dosa. Bagaimana Allah menurunkan azab dan siksaannya kepada para mereka yang telah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Dan dari situ mereka bisa belajar, dari situ mereka bisa mendapatkan pengetahuannya. Sedangkan hati memang berfungsi untuk memahami sesuatu. Kalaulah hati ini sudah kita tidak fungsikan untuk memahami sesuatu, maka berarti kita tidak lagi menggunakan fungsi-fungsi kemanusiaan kita. Karena hati itu adalah sesuatu yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita paham dengan siapa yang memberikan hati itu. Oleh karena itu, bersyukur atau tidak bersyukurnya kita tergantung dengan apakah kita gunakan yang tiga ini untuk mendapatkan pengetahuan kita atau tidak. Apakah kita gunakan mata, pendengaran, hati kita untuk mendapatkan ilmu, untuk menjadi orang yang mengetahui, untuk menjadi orang yang paham dengan agamanya. Kita gunakan tidak untuk itu? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bisa bersyukur. Bagaimana cara mensyukuri telinga, mata, dan hati tadi? Dan ini adalah tiga anggota tubuh yang paling utama. Dan sering diulang-ulang dalam Al-Quran dalam ayat yang lain. Walaqad zara'na likatsirim. Apa ayatnya itu? Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Tiga ini juga anggota tubuh yang disebutkan. Telah kami sediakan neraka itu untuk siapa? Katsiran minal jinni wal ins, untuk banyak jin dan banyak manusia. Bagi siapa itu? Mereka-mereka yang punya hati, tapi mereka tidak gunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi tak digunakan untuk mendapatkan ilmu, mengetahui, melihat ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga, mereka tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tidak mereka gunakan untuk mendapatkan ilmu melalui pendengarannya. Ulaika kal an'am. Mereka itu sama dengan binatang, sama dengan hewan ternak. Bal hum adall. Bahkan bisa saja mereka lebih sesat. Apa dia bisa lebih sosek daripada binatang?
Karena Allah tidak berikan perangkat-perangkat sebagaimana yang ada pada manusia, Allah berikan fungsinya tidak sama dengan fungsi yang ada pada manusia, pada hewan itu. Sementara manusia diberikan dia tidak fungsikan, maka wajar untuk dikatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Oleh karena itu, 3 anggota tubuh ini dalam Al-Qur'an itu sering disebut secara bergandengan. Ada lagi, innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, mata, hati, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Kok Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang 3 ini, padahal semua anggota tubuh kita akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan nanti akan diminta bersaksi. Yang bersaksi di hadapan Allah nanti bukan lagi mulut yang berbicara, bahkan mulut justru dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari itu mulut mereka dikunci. Justru mulut yang biasa berbicara itu nanti di hadapan Allah itu akan tidak bisa ngomong, dikunci karena diberikan kesempatan anggota tubuh yang lain untuk berbicara. Semua anggota tubuh kita. Tapi yang sering diulang-ulang itu adalah yang 3 tadi itu. As-sama' wal absar wal af'idah. Telinga, mata, dan hati. Ternyata itu adalah cara agar kita keluar dari kejahilan. Okelah kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Karena memang kita masih lemah. Ini bukti manusia dhaif. Lahir tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah tua tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lahir dimandikan. Mati dimandikan. Tidak ada orang yang bisa memandikan dirinya sendiri saat mati. Walaupun ada orang yang ngaku-ngaku katanya ada wali, katanya dia mati lalu dia mandikan dirinya sendiri jenazahnya. Kan tidak masuk akal kan? Dia aja udah mati. Lemah sekali. Dhaif, tidak punya ilmu. Tapi Allah berikan perangkatnya. Sekarang pertanyaannya, kita syukuri tidak 3 anggota tubuh kita ini? Kita jadikan tidak untuk belajar? Kita jadikan tidak untuk mendapatkan ilmu? Kita jadikan tidak untuk paham dengan agama kita? Dan orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah adalah orang-orang yang diberikan paham agama. Orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dimudahkan untuk menggunakan ketiga alat tubuhnya ini untuk mendapatkan ilmu sehingga ia paham dengan agamanya. Maka dalam hadis dikatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan ia mendapatkan kebaikan, maka Allah jadikan dia itu paham agama. Allah beri dia ilmu. Oleh karena itu, ukuran, kalaulah kita coba tanya sekarang diri kita, coba kita tanya masing-masing diri kita, apakah kita ini sudah baik di mata Allah? Apakah kita ini adalah orang yang memang Allah inginkan mendapatkan kebaikan atau tidak? Tanya diri kita dan jawab melalui hadis tadi. Orang yang Allah inginkan dia baik, maka Allah jadikan ia paham agama. Berarti ilmu. Orang yang diinginkan baik oleh Allah, Allah jadikan ia orang yang berilmu. Itulah sebabnya Rasulullah SAW dalam doanya ketika ia minta tambah, hanya ilmu yang beliau minta tambah dari Allah. Tidak pernah Nabi minta doa, ya Allah tambah harta saya, tidak pernah. Ya Allah tambah kebun korma saya, tidak ada. Tapi yang diminta tambah oleh Rasul apa? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, hai Rabbku, wahai Tuhanku, tambah ilmu saya. Warzuqni fahma. Coba dalami baik-baik kata warzuqni. Apa arti warzuqni?
Berikan rezeki saya pemahaman. Ada kadang-kadang orang yang salah paham, kalau sudah disebut rezeki, apa yang terbayang? Harta. Sehingga kalau seandainya kurang buah sawit saat panen tuh, hilang rasanya rezeki. Karena dianggap bahwa yang rezeki itu adalah harta, adalah uang, adalah materi. Kalaulah rezeki itu ada pada materi, pasti bisa kita hitung. Sementara Allah bilang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak bisa kalau netong danya. Berarti tidak piti lah. Piti bisa etong, bisa habi. Tapi rezeki, selagi kita hidup, maka rezeki ada. Madamal ajalu baqiya, kana rizqu atiya. Itu kaidah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Madamal ajalu baqiya, kana rizqu atiya. Selagi ajal itu ada, maka rezeki pasti datang. Tidak boleh kita meragukannya. Dan ternyata dalam doa Nabi tadi, warzuqni fahma, berikan saya rezeki dalam bentuk paham agama. Berarti paham agama rezeki. Rezeki. Seandainya kita punya dunia dan segala isinya ini, ada di tangan kita dunia. Allah mudahkan kita mendapatkan dunia. Sekali sebulan ganti mobil, kena banyak uangnya. Tapi dia tidak paham dengan agamanya, tidak ada artinya di sisi Allah. Tapi kalau ada orang yang paham dengan agamanya, mengerti dia dengan kewajiban-kewajibannya, saat datang kewajiban itu dia tunaikan. Ada kewajiban sholat, kalau datang dia sholat. Ada kewajiban puasa, kalau datang Ramadan dia berpuasa. Berarti paham dengan kewajibannya. Tapi hartanya tidak terlalu banyak. Dia jauh lebih berarti dan mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ukuran kita baik di mata Allah, ukuran bahwa Allah mencintai kita, sesungguhnya ada pada pemahaman agama kita. Sesungguhnya ada pada ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Jangan pernah menganggap nanti pada saat kita dimudahkan oleh Allah dalam persoalan dunia, kita menganggap Allah sedang sayang sama kita. Alhamdulillah, begitu cintanya Allah kepada saya. Apa itu? Apa yang saya inginkan dalam dunia ini saya dapatkan. Tidak. Ukuran cinta Allah bukan dunia. Karena kalau seandainya ukuran cinta itu ada pada dunia, maka Qarunlah yang paling dicintai oleh Allah. Kalaulah seandainya ukuran kemuliaan itu ada pada jabatan, maka Namrud, Fir'aun itulah orang yang mulia. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang durhaka dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang pantas untuk kita katakan adalah Allah mencintai saya ketika saya dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu dan untuk mengamalkan ilmu yang saya dapatkan. Boleh kita katakan bahwa ternyata itu adalah Allah sedang mencintai kita. Berarti kita masuk dalam kategori la'allakum tashkurun, bersyukur ketika 3 alat yang tadi itu kita gunakan untuk menjadi orang yang berilmu, untuk menjadi orang-orang yang paham agama. Tapi paham di sini tidak sekedar paham, harus mengamalkan apa yang sudah dipahami. Oleh karena itu, ikhwati fillah, coba kita lihat bentuk-bentuk keindahan ketika kita punya ilmu. Dan sebelumnya kita harus tanya dulu, ilmu apa yang harus kita dalami? Ilmu apa yang harus kita coba paham sebaik mungkin? Tentu ada urutannya, karena ilmu itu banyak. Dan biasanya ketika disebut al-ilmu secara mutlak, itu maksudnya adalah al-ilmu syar'i. Kalau disebutkan ahlul ilmi, itu maksudnya ilmu syar'i. Kalau dikatakan ulama, berarti itu persoalan agama. Coba ketika ada ayat
Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ini ulama apa maksudnya? Ulama kimia kah, ulama fisika kah? Kan mereka ulama juga tuh kan. Dalam bahasanya kan ulama. Ulama itu kan artinya adalah orang yang ahli dan paham. Tapi kalau disebutkan al-ilmu secara mutlak atau ahlul ilmi secara mutlak dalam hadis Nabi dan dalam Al-Quran, maka yang dimaksud di situ adalah al-ilmu syar'i, al-ilmu dini, ilmu agama. Dalam syairnya Imam Syafi'i tadi itu juga seperti itu. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu adalah cahaya. Ini ilmu apa maksudnya? Ilmu syar'i. Nur itu adalah cahaya. Ini bukan pula mengatakan bahwa ilmu yang lain tidak penting. Penting juga dan boleh kita untuk mempelajarinya. Tetapi kita harus mengedepankan posisi al-ilmu syar'i. Karena itu yang paling utama untuk kita pelajari. Maka indahnya hidup bersama ilmu, yang pertama sekali yang harus kita pahami adalah bahwa ilmu itu adalah al-ilmu syar'i, bukan ilmu yang lain. Dan dari al-ilmu syar'i itu yang pertama sekali yang harus kita paham adalah haqqullah. Apa hak Allah dalam kehidupan kita ini terhadap kita? Apa kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah? Ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita harus mengenali Allah sebagai Rabb kita. Jangan sampai nanti kita hidup, tapi kita tidak tahu siapa yang memberikan kita kehidupan. Kita ini tidak bisa hidup kalau seandainya Allah tidak memberikan kehidupan. Kalaulah Allah ingin menutup kehidupan kita sekarang juga bisa. Allah bisa berkehendak dalam kehidupan kita secara mutlak. Dan tidak ada yang bisa menolak itu. Jadi tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah secara mutlak. Oleh karena itulah kita perlu, yang pertama sekali yang harus kita pahami itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pengenalan kita terhadap Allah sebagai Rabb. Yang biasa disebut dengan ma'rifatullah, yang biasa disebut dengan mengenal Allah, karena dialah yang memberikan kita kehidupan. Tidak ada kehidupan ini kalau seandainya Allah tidak memberikannya. Kita bisa bernapas, itu Allah yang mengizinkan. Kita bisa makan, Allah yang mengizinkan. Kita bisa sembuh, itu Allah yang mengizinkan. Bukan yang menyembuhkan kita adalah obat. Bukan yang memberikan kesembuhan itu adalah dokter. Dokter hanyalah ikhtiar dalam mendapatkan kesembuhan. Tapi sembuh yang sesungguhnya yang memberikan adalah Allah. Jadi kalau seandainya kita sakit, lalu kita punya banyak uang, jangan pernah mengatakan, loh saya ini orang banyak uang nih, saya bisa beli obat semahal apapun. Saya bisa undang ke rumah saya dokter ahli yang paling ahli, karena saya punya duit banyak. Kemudian dia berharap dari situ mendapatkan kesembuhan. Enggak. Tapi harapkanlah kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hanya bisa membeli obat, kita enggak bisa membeli kesembuhan. Kita hanya bisa membeli fasilitas, tapi kenyamanan yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, yang pertama sekali yang harus kita paham itu adalah ilmu tentang Rabb kita. Bagaimana kita bisa mengenalinya. Maka dalam kajian-kajian tauhid itu dikatakan bahwa ada tiga cara bagaimana kita untuk mengenali Rabb kita, mengenali Allah melalui rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian al-asma wa sifat. Ada rububiyah. Rububiyah itu adalah perbuatan-perbuatan Allah yang tidak mungkin kita serahkan kepada yang lain. Itu rububiyah. Jadi meyakini perbuatan-perbuatan Allah yang memang hanya Allah yang sanggup. Allah sebagai Khalik. Khalik artinya adalah pencipta.
Tidak ada yang bisa mencipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat yang pertama yang diperkenalkan oleh Allah tentang dirinya kepada kita itu adalah dia sebagai Khalik. Itu sifat pertama. Dan itu ada pada ayat yang pertama diturunkan oleh Allah. Apa ayat yang pertama diturunkan? Iqra. Ada pada 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sedang menunjukkan kepada kita bahwa dia sebagai pencipta. Siapa yang diciptakannya? Khalaqal insana min alaq. Jadi dari awal ayat yang diturunkan oleh Allah, itu ayat itu sebenarnya persoalan akidah, persoalan iman. Sebelum dibawa kepada persoalan ilmu. Karena ada Iqra di situ. Kalau tadi dikatakan bahwa kita harus berilmu, indahnya hidup menjadi orang yang berilmu, ilmu kita harus selalu dikaitkan dengan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi di ayat ini Allah ingin mendudukkan kedudukan dia sebagai Khalik dan insan sebagai makhluk. Khalik itu kuat, makhluk itu lemah. Khalik itu kaya, makhluk itu miskin. Khalik itu mulia, makhluk itu hina. Dia yang menciptakan kita, dia yang mengatur kehidupan kita, dia yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, dia yang menentukan berapa umur kita. Tidak bisa kita protes. Ada orang nikah diberikan anak banyak, kadang ndaknya nak ni anak je dapat je anak bagi. Nyala banyak. Tidak bisa ditolak. Sementara ada di sisi lain orang yang dah lama ingin punya anak tapi belum dapat. Dah sekian tahun nikah belum juga diberikan anak oleh Allah. Siapa nak awak protes? Bisa awak protes Allah? Tidak. Siapa yang menentukan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Yang nak niu kadang tidak baik. Yang tidak nak niu dibaik. Saya pernah dapat telepon dari seseorang, dia menanyakan hukumnya. Pak Ustadz boleh nanya? Boleh. Apa itu? Istri saya baru melahirkan Ustadz, baru selesai masa nifasnya. Tidak tahu kenapa tiba-tiba datang pula anak kedua Ustadz. Pertanyaannya, bolehkah kami gugurkan anak kami? Sebetulnya. Berartinya lu nak niat tidak kan? Nya bukan selesai masa nifas. Cuma dia agak lasak sekarang. Ya, kalau lasak-lasak itu jadi itulah bagaikan. Nah, sekarang diberikan oleh Allah pada saat ternyata dia belum siap. Kalau lah siapnya tidak kan itu pertanyaan tadi sudah. Bolehkah kami gugurkan anak kami itu? Karena masa umurnya baru sekian bulan dan masa nifas baru selesai, sepertinya mungkin agak sulit untuk mengurus anak yang kedua. Nah, itu menandakan bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah apa yang kita inginkan, tapi yang terjadi dalam hidup kita ini adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah yang terjadi itu semua adalah yang kita inginkan, niscaya semua kita akan menjadi kaya. Nyawa sado nak kayo. Ada yang nak miskin. Kalau tanya cik-cik ada yang nak miskin? Tidak ada. Tapi ada dalam kenyataan kita, dalam kehidupan kita miskin. Ada. Dan indahnya ketentuan Allah itu adalah apapun yang ditetapkan oleh Allah dalam hidup kita, ternyata itulah yang baik bagi kita. Ada orang yang menurut ilmunya Allah lebih baik dia kaya. Kalau tidak kaya dia mungkin merusak agamanya. Diberi kaya oleh Allah. Abdurrahman bin Auf itu gagal jadi orang miskin. Gagal jadi orang miskin.
Nak musikin nih ya. Satu hari dijual oleh Abdurrahman bin Auf itu kurma-kurma yang ndak elok-elok. Ini selama kau jual kurma ancak-ancak laku sudah. Satu ketika dijualnya kurma yang agak tidak berkualitas. Rupanya di hari itu ada 20 yang sengaja monceng kurma buah untuk dibeli. Akhirnya kayu aja jadi. Tapi ada orang yang di mata Allah Subhanahu wa taala lebih baik bagi dia miskin. Kalau dia diberikan harta, mungkin merusak agama dan akhiratnya. Maka ditakdirkanlah dia dalam keadaan seperti itu. Semua itu adalah ujian dan semua itu adalah kehendak Allah. Jangan pernah menganggap kalau kondisi kita kurang harta berarti Allah benci. Enggak. Jangan pernah menganggap ketika Allah beri kita kekayaan pertanda Allah cinta. Enggak. Bukan soal dunia ukuran cinta Allah. Tapi ukuran cinta Allah seperti yang kita katakan tadi ada pada agama, ada pada ilmu, ada pada pemahaman kita terhadap agama kita dan ketaatan kita dalam ilmu yang kita dapatkan. Jadi ikhwati fillah, seharusnya lah kita untuk mengerti dengan siapa Rabb kita itu. Agar benar-benar kita menunjukkan ketaatan kita. Apa kata Hasanul Basri? Al-Imam Hasan al-Basri pernah mengatakan puncak keimanan dia itu adalah pada saat dia melangkahkan kaki kanannya, dia tidak bisa menjamin apakah kaki kiri akan masih melangkah atau tidak. Jadi saat dilangkahkan kaki kanan, tidak bisa dia mengatakan pasti bahwa kaki kirinya akan melangkah. Karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah diceritakan oleh Syekh Muhammad Syengkiti dalam majelisnya di Masjid Nabawi. Ada satu kisah yang menarik yang beliau ceritakan. Ada 2 orang pemuda dari luar kota Madinah ingin masuk ke kota Madinah. Pada saat mereka sudah hampir sampai pada perbatasan kota Madinah, sebentar lagi itu depan itu ada perbatasan. Salah satu dari mereka mengatakan, sebentar lagi kita akan masuk Madinah. Apa kata kawan yang di sampingnya? Ucapkan insya Allah. Insya Allah. Jika Allah mengizinkan. Apa jawaban yang tadi? Buat apa ucapkan insya Allah? Itu perbatasan depan kita. Kan seolah-olah lah yakin, saudara kan? Itihah perbatasan depan. Tidak amunya ucapkan insya Allah adalah. Kata Syekh Syengkiti apa? Ketika dia menolak untuk mengucapkan itu dan dengan keyakinan dia masuk kota Madinah, tiba-tiba mobilnya menabrak sesuatu, bolak-balik begini, pas persis sebelum sampai perbatasan, mobilnya berhenti dan orangnya mati. Berarti perlu Allah itu tahu ingin kan? Jangan pernah meyakini, oh saya ini kan orangnya hebat nih, saya ini kan orang ini berilmu nih, ahli saya. Seolah-olah dengan ilmu itu dia bisa menyelesaikan segala-galanya. Tidak. Sandarkan kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Seorang dokter tidak boleh mengklaim umur pasien. Dokter tidak boleh mengklaim umur pasien. Ya, ada dokter kan deh, kok pasien kok sebulan umur lagi. Boleh tidak canda itu? Tidak boleh. Salah-salah klaim nanti. Ternyata pasiennya sehat, dokternya yang mati. Jangan pernah klaim seperti itu. Kalaupun dalam ilmu dia barangkali ada memang tanda-tanda seperti itu, pengalaman dia mengatakan begini, tapi untuk dia tidak mesti terjadi. Berapa banyak orang yang putus asa kalau sudah kena oleh kanker payudara. Asal-asal mati je lho. Tapi ada yang sehat enggak? Dari kanker payudara? Ada. Berarti tidak semua pengalaman yang ada itu akan terjadi persis seperti
Itu. Karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita benar-benar sandarkan hidup kita kepada Allah, disitulah keindahan hidup akan kita alami. Kita serahkan soal rezeki. Soal rezeki Allah yang mengatur. Rezeki yang ada pada si A nggak akan diambil oleh si B. Kalau sudah memang takdirnya untuk si A. Jangan pernah takut dan jangan pernah iri. Buat apa kita iri sama orang-orang kaya yang punya harta banyak? Kan bukan harta kita yang ada sama dia. Itu kan Allah yang memberikan. Mudah-mudahan dia bersyukur. Kenapa Allah berikan harta banyak? Mungkin karena kebutuhannya juga banyak. Karena kebutuhannya juga banyak. Apa kata Imam Ali Ibn Abi Thalib? Kullama kasurat ni'amullahi alaih kasurat hawaijun nasi ilaih. Itu ungkapan Imam Ali. Kullama kasurat ni'amullahi alaih, setiap kali nikmat Allah itu banyak pada seseorang, kasurat hawaijun nasi ilaih, banyak pula kebutuhan orang kepada dia. Wajarlah bupati itu banyak fitinya, tamu banyak. Sekali bos sarapan dek tamu rabi kadang 3 juta sampai juta. Awak sampai sarapan awak 1 juta sebagi. Nggak cukup lah lontong 10.000, 10.000. Untuk lontong 10.000 kan nggak perlu banyak bonor kan. Jadi nggak ada yang perlu diirikan. Semakin banyak nikmat Allah pada kita, semakin banyak pula yang membutuhkannya. Dan itu di situ ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Indah hidup kita kalau kita punya ilmu tentang rezeki, kalau kita punya keyakinan bahwa Allah yang mengatur rezeki kita, jalani kehidupan kita. Karena rezeki kita tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Rezeki kita nggak akan pindah kepada siapapun. Dan apa yang sudah menjadi rezeki kita, itulah yang akan kita terima. Rezeki itu sama dengan ajal. Rezeki itu sama dengan ajal. Lari pun kita dari ajal itu, ajal akan menemui kita. Lari pun kita dari rezeki kita itu, rezeki akan mendatangi kita. Perlu kita pahami baik-baik. Agar hidup ini tidak selalu curiga. Ini kadang orang ganti kursi sofa nyonya sakit. Orang yang ganti mobil, dia yang pusing. Buat apa? Kita atur baik-baik kehidupan kita. Apa yang kita punya, kita syukuri. Kemudian kita serahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita itu, kalau seandainya tertutup satu pintu, maka Allah akan buka pintu yang lain. Kalau memang kita masih hidup. Serahkan kepada Allah. Naik BBM. Katu naik BBM siapa mewak saki? Katu turun BBM? Allah jo. Tak pada takut. Kecuali ketika naik BBM tu ndak Allah memberi rezeki wale. Takuilah. Tapi selagi dia yang memberikannya, ndak ada istilah takut. Buat apa takut? Saat naik dia yang memberikan rezeki, saat turun dia juga yang memberikan. Tertutup satu pintu, maka Allah akan buka pintu yang lain. Kalau seandainya memang rezekinya masih ada dan ajalnya masih ada. Kalau seandainya ada orang punya kebun, dia mendapatkan rezeki dari kebunnya itu. Dia mendapatkan rezeki dari kebunnya. Tiba-tiba ndak bawa buah kebun. Mengadu kepada Allah. Minta kepada Allah. Dan yakinlah Allah akan bukakan pintu yang lain. Ketika pintu yang satu tadi tertutup. Ada kisah itu dialami oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pernah bertanya kepada seekor semut. Pernah bertanya ke samuinya,
Berapa jumlah makanan Nabi setahun? Jadi untuk setahun. Disebutlah oleh semut itu, kira-kira kalau dikumpul-kumpulkan rezeki semut itu dalam 1 tahun, itu sekira-kira sebesar biji kurma. Setahun. Minta izinlah Nabi Sulaiman kepada Allah, ya Rob, izinkan di tahun ini saya yang memberi rezeki semut. Ayolah ya Allah Ta'ala. Ambil 1 ekor semut, ambil makanan tadi sebesar biji yang disawit tadi. Sulaiman kan bisa, Nabi Sulaiman kan bisa bicara sama hewan kan. Ditaruh di satu tempat, tak bisa samui itu kalu lah. Pokoknya makanannya setahun lah nawa. Tak perlunya kalu lah kan, nyala ada makanan. Ditutup sampai tadi. 1 tahun berikutnya dibuka deh Nabi Sulaiman. Kosan tinggi sepau lah. Ndak habis deh namanya. Potong habis ya. Bertanya Nabi Sulaiman, kenapa kamu tidak habiskan semua makanan ini? Padahal menurut kamu makanan 1 tahun itu adalah sebesar ini. Apa kata semut? Dulu ketika saya sandarkan rezeki saya kepada Allah, habis sama saya. Tapi ketika tahun ini saya sandarkan rezeki saya kepada kamu, sengaja tidak saya habiskan, siapa tahu tahun berikutnya kamu lupa dengan saya. Nyolah ke orang disandarkan tadi itu bodoh kan? Di tahun itu disandarkan rezekinya ke Nabi Sulaiman, manusia kan bisa lupa. Siapa tahu 1 tahun berikutnya kamu lupa dengan saya. Maka saya sediakan ini untuk saat-saat kalau nanti kamu lupa. Jadi loma manusia ini beri Nabi doa kan? Tapi pelajaran dari semut tadi, pada saat dia andalkan rezekinya dari Allah, nyaman hidupnya, tidak ada kekhawatirannya, karena Allah tidak pernah lupa. Tidak ada lupa Allah Ta'ala. Manusialah yang lupa itu. Tapi Allah tidak pernah lupa. Ketika Allah janjikan rezeki, maka pasti rezeki itu pasti akan datang. Tidak ada sedikit pun yang perlu kita khawatirkan. Andai pun yang diberikan itu barangkali sedikit, berarti segitulah mungkin yang kita butuhkan pada saat itu, dan segitulah yang diberikan oleh Allah, semuanya harus kita syukuri. Jadi ilmu tentang rububiyahnya Allah ini, bagaimana kita menyandarkan atau bagaimana kita meyakini semua bentuk perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah dan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Pernah juga Nabi Sulaiman minta izin kepada Allah untuk memberikan rezeki makhluk yang ada. Itu dalam satu riwayat juga diceritakan seperti itu. Nabi Sulaiman kan bilang kayo kan. Dia minta sama Allah, izinkan saya beri rezeki makhluk. Ayalah kata Allah, coba kamu kumpulkan semua yang kamu punya. Dikumpulkanlah oleh Nabi Sulaiman makanan-makanan yang ada untuk makhluk-makhluk yang sudah dia siapkan. Ada siap kata Allah. Sudah. Diutuslah oleh Allah 1 ekor ikan paus. Ikan paus 1 ekor tadi memakan semua rezeki yang sudah disiapkan 1 bulan oleh Nabi Sulaiman. 1 ekor paus. Alun kan pantau lah. Kemantau ada saki kan? Nak utiang ada saki, beda Pak nak utiang ya. Makhluk Allah ini, kita sebagai manusia, untuk mengetahui jumlah makhluknya tidak bisa war. Jangan menciptakan, mengetahui jumlah makhluk saja tidak bisa. Ada makhluk yang paling besar tidak bisa tengok. Ada makhluk yang paling kecil tidak perlu nampak di mata wak. Ada saki saudara, tungau ada saki tungau. Ada. Tidak bisa kita lihat tuh, tapi dia adalah makhluk Allah yang kalau seandainya dia hidup, maka pasti ada rezeki. Kadang Allah atur pula rezeki-rezekinya itu untuk kebaikan kehidupan manusia. Hewan ini makanannya ini. Jangan diganggu hewan kok, kalau diganggu kok awak payah deh. Jadi katanya biawak
itu makanannya adalah anak-anak ular kobra. Maka musuh utamanya ular kobra itu, anak-anak ular kobra itu adalah biawak. Kalau seandainya wa usyok biawak tadi, azawak dia ular kobra. Yang memangsanya tidak ada lah. Begitulah ekosistem, begitulah alam diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tidak bermakna yang diciptakan oleh Allah. Awak nanam limau. Apa harapan awak kalau nanam limau? Banyak buah mani. Kan itu? Tapi ada ndak yang asam? Nyawa jo menyiram. Itu jo ayu. Tanah situ jo. Yang sebelah sini manis, sebelah sini asam. Yang harus kita yakini apa? Yang asam gua ada orang perlu. Ada orang nak niur. Allah sediakan itu karena ada yang membutuhkan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb kami, enggak ada satupun ciptaan kamu yang sia-sia, yang batil. Walaupun ndak mani kok, jangan menyosil le, jangan mengutuk-ngutuk macam-macam. Kadang kalu kata-kata tanpa apa pakai. Ketika ada yang manis, semua orang suka yang manis. Tapi ketika ada yang asam-asam sedikit, ada orang yang membutuhkan itu. Begitulah nikmatnya hidup kita. Kalau seandainya bersama ilmu, kalau kita tahu siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwati billah, ala duya lalapan Allah dulu itu pokok itu gambaran lah dua. Indahnya hidup bersama ilmu. Ilmu pertama yang harus kita pahami baik-baik adalah bagaimana kita kenal dengan Allah. Kalau kita sudah kenal dengan siapa Rabb kita dan siapa pula kita, Allah itu ini yang dilakukan dalam kehidupan kita. Ternyata semua kita berada pada kehendak Allah. Tidak ada satupun yang perlu kita risaukan. Kita tinggal menjalani kehidupan kita saja. Sesuai dengan kehendak Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, itulah yang akan terjadi. Tetapi semua yang kita lakukan harus kita membawa Allah di situ. Maka kata Rasul, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua perbuatan baik yang kalau seandainya kalian tidak memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Makna terputus di sini adalah qati'ul barakah, terputus keberkahannya. Kalau ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, selalulah menyebut nama Allah dan mulailah segala sesuatu dengan bismillah. Itu pertanda bahwa akibat semua yang akan terjadi dari kerja kita itu sesungguhnya kita serahkan kepada Allah. Saat minum obat, mulai dengan bismillah. Bismillah. Berarti sembuh yang memberikan adalah Allah. Saat kita makan, mulai dengan bismillah. Berarti Allah yang mengenyangkan kita. Karena ada di antara hadis Nabi yang mengatakan orang Muslim itu cukup dengan makan satu piring, tapi orang non-Muslim itu bisa sampai makan 7 piring. Itu dalam hadis. Nah, jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu memupuk dan menambah terus ilmu kita terkait dengan Allah. Dan dengan cara itu insya Allah hidup kita akan nyaman. Mulailah segala sesuatu, sebut nama Allah, untuk kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah. Tanaman kita subur bukan semata-mata karena pupuk yang kita siram. Tetapi yang menyuburkannya sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang untuk kesempatan ini satu poin aja barangkali itu terkait dengan Allah, karena setelah itu akan ada poin-poin di mana kita juga harus punya ilmu tentang kewajiban-kewajiban selain akidah. Tentu ada kewajiban-kewajiban yang dalam persoalan ibadah dan muamalah, tapi tidak mungkin untuk kita bahas pada malam hari ini, apalagi kalau seandainya kita akan ikutkan dengan
tanya jawab. Silakan kalau seandainya ada yang perlu untuk dipertanyakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mengokohkan ilmu-ilmu agama sesuai sunnah yang masih sedikit kami miliki dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana cara mengokohkan ilmu agama sesuai sunnah yang masih sedikit yang kami miliki. Mengokohkan itu berarti istiqamah ya, barangkali bahasa agamanya. Kita diminta memang untuk konsisten dengan apa yang sudah kita pahami. Sedikit wajar, karena itu akan berproses. Sedikit berarti kita harus punya semangat untuk menambah. Sekarang yang sedikit ini jangan dilepaskan. Sedikit yang sudah dipahami, jangan dilepaskan. Tetapi konsistenlah dalam mengamalkan apa yang sedikit tadi itu. Barangkali orang lain sudah banyak tahu tentang sunnah. Alhamdulillah, itu nikmat dan karunia Allah yang ada pada diri orang tersebut. Kita harus memupuk semangat agar tetap belajar dan menambah ilmu. Dan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita pahami dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka memang kita diminta untuk konsisten dalam melaksanakannya. Dan melaksanakan berada di atas sunnah itu akan ada beratnya nanti. Bahkan Nabi apa ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bertahan di atas sunnah di akhir zaman itu kata Rasul, kal qabidi 'alal jamr, sama seperti memegang bara api. Panas tuh bara api itu. Kalau ada sepotong bara, taruh di tangan, pegang kuat-kuat, lama tekan gini, mati tidak dia? Bisa mati. Tapi awak azab dia. Kal qabidi 'alal jamr, sama seperti memegang bara api. Akan ada tantangan. Mungkin akan ada cemoohan. Ini duduk di majelis ilmu ini saja, ini luar biasa tantangannya. Lama lah kadang duduk kedai kopi le, jole nampak nang kena minum kan. Hitam pokek. Di siko. Balai jauh sak rumah tak apa ni. Tayo tandanya kan. Bisa datang subuhat seperti itu. Yang kadang-kadang membuat kita tidak lagi bersemangat untuk lama-lama. Tetapi ketika ada orang yang dengan niat yang ikhlas kepada Allah, duduk di majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu, berdoalah terus, minta kepada Allah agar Allah membuka hati kita untuk tetap mendapatkan ilmu dan untuk tetap istiqamah di atas ilmu yang ada. Maka di antara caranya agar bertahan di atas sunnah yang sudah kita miliki walaupun sedikit, pertama, cari kawan-kawan yang memang mengerti dengan sunnah. Ketika kita terlupa, dia akan mengingatkan. Jangan justru lebih sering bersama orang-orang yang mengajak kita untuk berbeda dengan sunnah. Ar-rufqatus salihah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua caranya adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta terus kepada Allah agar kita bertahan walaupun ada tantangan, dan minta terus kepada Allah agar kita bersemangat untuk menambah ilmu yang ada. Bersyukurlah ketika Allah sudah mulai membuka hati kita untuk belajar dan untuk mendapatkan ilmu. Kemudian jaga diri kita dari sifat-sifat yang barangkali ada kesombongan, ada angkuh. Nya dulu orang kadang lah mulainya memahami sekenek-sekenek, atau lainnya aja lo bagai lainan yang apa namanya kan ndak lah boleh cendetur udah. Kita semua adalah umat Islam, sama-sama menginginkan kebaikan dalam kehidupan kita, dan kita berdoa kepada Allah untuk kita dan untuk semuanya agar Allah berikan semangat untuk mendalami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi jangan sampai pula ketaatan kita membuat kita justru semakin punya sifat yang tidak diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau alam, saya kira seperti itu. Ada lagi? Iya. Ada seorang murid Imam Syafi'i, lupa mau nama siapa nama, tapi murid dari Imam Syafi'i. Murid ini sudah diajar oleh Imam Syafi'i berkali-kali. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lah paham. Tak ya paham. Lah sampai 20 kali, lah paham. Lu je paham. Alah berpuluh kali dia aja deh Imam Syafi'i itu. Alah mengakunya. Itu tidak apa insya Allah kongnya. Memohonlah kepada Allah. Minta sama Allah. Buka hati kamu. Agar apa? Minta kepada Allah agar Allah membuka pintu hati kamu untuk mendapatkan ilmu. Dan dia mau belajar. Cuma memang kemampuan dia ketika itu tidak seperti yang lain. Tapi pada akhirnya ketika dia berdoa terus, berdoa dan ikhtiar. Berdoa dan ikhtiar. Doa lanjut, ikhtiar terus. Pada akhirnya dia ternyata menjadi murid Imam Syafi'i yang terkenal dan juga menjadi ulama besar. Oleh karena itu, kalau seandainya barangkali lambat dalam memahami, tidak ada persoalan. Minta sama Allah, tapi ikhtiar terus. Karena Allah itu membagi-bagi akal kepada manusia, berbagi-bagi sebagaimana Allah juga bagi-bagi harta. Allah bagi-bagi harta. Apakah semua kita punya harta yang sama? Tidak. Ada yang banyak, ada yang setengah banyak, ada yang kurang, ada yang sangat kurang. Dalam akal juga seperti itu. Akal dibagi-bagi oleh Allah kepada orang-orang sesuai dengan harta dibagi-bagi. Ada orang yang punya kecerdasan yang luar biasa. Tetapi ada orang yang cerdas disebabkan oleh muktasabahnya. Karena dia upayakan. Jadi ada yang cerdas itu memang karena hibah minallah, pemberian dari Allah, itu Imam Syafi'i orang tuh. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, itu orang yang benar-benar diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i itu hanya dari satu hadis saja, hadisnya pendek lah hadis itu. Bisanya mengeluarkan hukum bisa sampai 40-50 hukum. Hadisnya. Awak? 5 hadis itu kan tidak ada cik juga pahami. Imam Syafi'i dari satu hadis saja dia bisa mengeluarkan hukum puluhan hukum fikih. Begitulah dahsyatnya kecerdasan yang beliau miliki. Di awalnya Imam Syafi'i itu dulu tidak cenderung kepada fikih itu. Dia lebih kepada sastra, kepada bahasa. Maka ada Diwanus Syafi'i. Ada buku sastranya Imam Syafi'i itu, syair-syair yang beliau buat. Adalah seseorang yang berkata kepada dia, alangkah baiknya kalau kecerdasan kamu ini kamu gunakan untuk membela agama Allah. Kata-kata itulah yang masuk ke dalam hati Imam Syafi'i untuk kemudian dia mengalihkan perhatiannya kepada ilmu agama. Didukung pula oleh ibunya yang memang sangat perhatian kepada Imam Syafi'i.
Tapi ada di antara orang yang kecerdasannya itu muktasabah. Itu diupayakan, dilatih terus baru kemudian ia menjadi cerdas. Wajar ketika ada orang-orang yang seperti itu, karena itu adalah kehendak Allah, tapi yang penting bagi kita adalah berdoa dan ikhtiar. Nggak lo juga doa aja dulu. Doa itu tidak belajar. Sama tidak. Doa dan ikhtiar. Doa terus dan upayakan terus. Allah akan membantu setiap doa-doa baik yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu diberikan kemampuan oleh Allah, lambat tidak apa-apa. Uang sampai waktu tiba. Kan biasa kan? Uang pai wa bangke. Tidak ada masalah. Barangkali hanya perbedaan waktu sedikit aja. Kalau dalunya tiba sekene, wajarlah. Ini pertama kan, awak mungkin bensin apa-apa aja kan. Ini mantap, tentu laju jalan. Awak nggak ada masalah. Itu semua adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Yang penting kita konsisten dalam belajar dan selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Iya, buang yang buruk, ambil yang baik. Itu bisa kalau seandainya kita sudah tahu mana yang buruk, mana yang baik. Sekarang kita sudah tahu belum? Kalau lu tentu lah, mana akan dibuang? Yang mana yang mau kita buang sekarang nih? Jadi itu baru bisa ketika kita memang sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, oleh karena itu, media sosial itu jangan jadikan rujukan utama dalam ilmu kita. Karena semua orang bisa menulis apa saja dan siapa saja. Apa saja dan siapa saja. Bisa mereka tulis di situ. Kalau seandainya semuanya mau kita ambil, itu ibarat istilahnya para ulama hadis dulu, itu kahati bilailin, sama seperti orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Jadi di sandang, ada keranjang di sandang, pergi nyari kayu, dan itu gelap. Asal terasa kayu, ambil, masuk ke keranjang, ambil, masuk ke keranjang. Itu hati bilailin. Ternyata salah satu dari yang ambil tadi adalah ular yang akan mematok dia sendiri dari belakang. Maka dalam istilah ulama hadis, orang-orang seperti itu adalah kahati bilailin, seperti orang mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Kita kalau di media sosial kita seperti itu, ambil semuanya, jangan-jangan di antara yang kita ambil ada ularnya yang akan mematok kita sendiri dan kita kena oleh bisanya. Nah, oleh karena itu, pada saat kita ingin mengetahui sebuah ilmu, kita memang harus punya dasar dalam ilmu itu, dan kita memang harus punya rujukan yang dapat dipercaya dalam sebuah ilmu, apalagi agama.
Kita untuk ilmu dunia aja enggak mau, kita asal-asalan. Kita mau ingin anak kita belajar matematika umpamanya. Siapa yang wa undang les ke rumah? Yang lawak tahu kalau dia ahli matematika. Kalau ndak ahlinya atau di asal ambil aja mau kau kan pona dulu belajar matematika, bola ke rumah semua aja anak. Ndak bisa dah. Itu untuk ilmu dunia kan. Kita akan cari orang yang memang mengerti dengan matematika itu untuk kemudian mengajar anak kita. Kalau untuk dunia kita begitu semangatnya mencari yang ahli, tidakkah untuk agama kita harus lebih semangat lagi? Dunia itu untuk keselamatan dunia kita, sedangkan agama untuk keselamatan akhirat kita. Nah, jadi harus kita punya dasar, punya sumber utama, dan punya orang-orang yang memang kita percaya dalam mendapatkan ilmu. Setelah itu ambillah dari internet itu, tengok. Kalau ada rasanya yang meragukan ini, iya apa enggak ini? Iya apa enggak? Tanya. Jangan langsung diterima. Saya tidak mengatakan jangan pula ambil apapun dari internet, enggak. Sekarang dunianya memang sudah seperti itu. Tapi jangan itu dijadikan sandaran utama. Itu hanya sekedar membantu kita saja untuk memahami sesuatu. Sehingga ketika ada hal-hal yang sepertinya meragukan kita, kita bisa bertanya kepada orang-orang yang memang kita percaya dalam persoalan agama. Nah, dengan demikian insya Allah kita bisa terselamatkan dari semua fitnah-fitnah yang ada di dalam media sosial. Karena di situ ada kebaikan, tapi di situ ada juga keburukan. Bahkan banyak di antara orang-orang yang tidak mengerti dengan hukum Islam, tapi mereka menyampaikan sesuatu tentang Islam. Dan itu bebas, karena memang sekarang dunianya dunia bebas seperti itu. Orang bisa mengupload apa saja. Nah, jangan semata-mata mengandalkan itu. Tapi kalau sudah tahu mana baik mana buruk, silakan. Nanti yang buruk buang, yang baik ambil. Segera seperti itu. Lain halnya nanti dengan hal-hal yang memang minal ma'lumi bid-darurah fid din. Ma'lum minad din bid-darurah itu artinya ada perkara-perkara yang memang terang hukumnya dalam agama ini. Sudah jelas karena itu persoalan dasar. Umpamanya tentang hukum sholat zuhur itu hukumnya apa, itu kan maklum minad din bid-darurah. Tapi ada nanti masalah-masalah agama, rincian agama yang tidak kita mesti tanya kepada orang-orang yang kita percaya. Itu persoalan syirik saja hari ini, persoalan syirik. Banyak hal-hal yang sebenarnya syirik, tapi di media sosial nggak dianggap syirik tuh. Bahkan mendapatkan pujian-pujian. Banyak orang yang mengupload tentang orang yang sujud-sujud kepada kuburan. Sujud kepada kuburan, padahal sujud itu kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Hanya untuk Allah saja. Nah, sekarang itu dianggap itu bukan sebagai sebuah kesyirikan. Ada juga syirik tapi dianggap sebagai kearifan lokal. Pernah dengar istilah kearifan lokal? Kearifan lokal, budaya-budaya setempat yang ada di situ, yang di dalamnya ada syirik, tapi tidak boleh dibilang salah, karena itu budaya setempat. Diistilahkanlah dengan kearifan lokal. Kalau kita nggak punya ilmu, terjebak kita. Kita anggaplah yang syirik itu menjadi tidak syirik. Nah, oleh karena itu sekali lagi harus ada dasar, harus ada sumber yang jelas, dan harus ada orang-orang yang memang kita percaya dalam persoalan agama. Yang tadi itu tinggal membantu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, barangkali ini mungkin kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk belajar, dan mudah-mudahan kehidupan kita selalu terasa nikmat dan indah dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Selalulah berada di bawah cahaya ilmu, karena hidup kita akan terang. Dan jangan sekali-kali mendekati kepada kejahilan, karena kejahilan itu sesungguhnya adalah kegelapan, dan kita nggak bisa melihat apapun
dalam kegelapan itu. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.